Kali ini kita mengundang Kak Hepiska Pratagula untuk sharing tentang Kafka ya, dengan judul The Power of Distributed Event Streaming, Best Practices and Use Cases Using Kafka gitu, yang akan nanti topiknya seperti memahami konsep dasar Apache Kafka, kemudian ada panduan praktisnya seperti apa. Nanti juga akan Kak Hepiska atau yang biasa kita panggil Kak Ego memahami lebih ke eksplorasi platform distribute event streaming itu seperti apa gitu. Sebelum ke materinya, kita kenalan dulu dengan Kak Hepiska Pratagula atau yang bisa dipanggil Kak Ego. Nah, beliau ini seorang lulusan S1 Teknik Nuklir dari UGM gitu. Wow, nuklir guys, yang kemudian melanjutkan studi S2-nya di bidang teknik elektro di alma mater yang sama. Jadi masih di UGM ya. Nah, selama masa kuliah nih, Kak Ego telah menjadi founder of Nuklir 2009 di Programming Club dan berperan sebagai asisten dosen dengan menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam dunia teknologi. Meskipun Kak Ego nggak memilih bidang teknologi informasi sebagai jurusan kuliah, jadi dia nggak pernah kehilangan semangat untuk belajar pemrograman gitu. Bahkan Kak Ego berhasil menyelesaikan tesis S1-nya dengan menciptakan aplikasi desktop untuk mensimulasikan dosis radiasi dalam brachytherapy menggunakan DLP-7. Wow, DLP guys. Di tingkat S2-nya ya, Kak Ego mengembangkan program simulasi dengan MATLAB gitu untuk mengklasifikasikan kemampuan berbicara anak yang mengalami gangguan pendengaran. Saat ini, Kak Ego bekerja sebagai lead software engineer di The Catalyst dan juga seorang freelance tutor JavaScript dan Python dengan pengalaman yang beragam gitu. Kak Ego memiliki pengalaman mendalam tentang dunia software engineer. Luar biasa. Kita langsung sambut bersama-sama Kak Ego di screen layar Zoom. Halo. Oke, hai Kak Ego. Halo semua. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya Kak Ego pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Ego, teman-teman nggak sabar nih untuk belajar sama-sama tentang Kafka bersama Kak Ego. Teman-teman bisa berinteraksi dengan Kak Ego kalau misal ingin tanya di sesi tanya jawab di Slido yang kita akan share di chat box seperti itu. Baik, kalau gitu Kak Ego aku persilakan untuk waktu dan screen-nya. Teman-teman selamat mengikuti. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Halo semua, selamat malam. Nah, itu tadi ini banget ya. Itu profil LinkedIn yang aku tulis awal-awal kerja banget kayaknya. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Kak Ego. Oke, jadi kayak udah dijelasin tadi, topik kita hari ini adalah tentang distributed event streaming. Fokusnya kita bakalan explore untuk library-nya Kafka sih, fokusnya akan ke sana, ke sana. Oke, ya ini yang akan kita bahas. Harusnya sih walaupun judulnya berbeda dari yang di poin-poin yang ditampilin tadi, harusnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana bakalan kejawab semua di sini. Jadi fokusnya kita nanti akan bahas apa sih distributed event streaming itu dan kapan kita bisa untuk menggunakan distributed event streaming. Dan kita nanti bakalan kulik Kafka tuh kayak apa, ada apa aja di sana. Gitu. Fokusnya ada di sana. Kita mulai. Nah, apa sih distributed event streaming? Definisinya apa sih sebenarnya? Jadi sebelum kita berangkat ke Kafka sendiri, kita butuh tahu nih distributed event streaming itu ada apa aja. Yang pertama, keywordnya adalah event streaming. Continuous flow of event atau data. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah develop REST API, REST API itu kan kita request dulu, nanti kita tunggu baru responsnya nyampe ke kita gitu kan. Nah ini agak berbeda nih. Kalau event streaming itu sifatnya adalah dia kirim dan nggak nunggu balikan gitu. Nunggu balikannya nanti biasanya lewat event yang baru lagi untuk ngasih tahu bahwa proses itu udah kelar. Cuman secara proses event streamingnya itu sendiri, dia si produser cuman taunya ngirim, dia nggak peduli ini dikonsumnya sama siapa dan bakalan kayak apa gitu. Itu satu. Terus yang kedua, keywordnya ada distributed. Distributed di sini means dia
lebih dari satu sistem. Jadi produsernya itu bisa lebih dari satu sistem, konsumernya juga bisa lebih dari sistem, dan brokernya juga, dalam hal ini biasanya platformnya apa, library-nya, brokernya juga, itu lebih dari satu sistem. Oke. Nah, karakteristiknya apa? Dari ini kan definisinya. Lalu karakteristiknya apa sih distributed event streaming system itu? Biasanya dia horizontally scalable. Jadi ketika kita udah handle jutaan user kayak di Catalyst, kayak produk Bang Jago itu kan udah 9 jutaan usernya. Jadi ya apa namanya, kita udah nggak mungkin dihandle oleh satu server lagi gitu. Butuh berapa RAM atau butuh berapa giga RAM-nya, butuh berapa banyak prosesornya itu kan udah nggak mungkin dihandle dengan vertical scalable. Jadi kita apa, jumlah nodes-nya yang kita banyakin. Dia karakteristiknya bisa untuk menghandle horizontal scalable, lalu dia resilient dan fault tolerant. Resilient dan fault tolerant ini maksudnya apa? Jadi ketika kita biasanya di event streamer, di event streaming ini dia memastikan, misalnya dia ngirim satu satu message atau satu pesan, dia memastikan bahwa pesan ini akan at least ada proses sekali sukses di konsumnya gitu. Sedangkan kalau rest kan dia nggak ngejamin ya, misalnya kita kirim rest, dia bisa gagal, bisa sukses gitu. Belum tentu berhasil itu prosesnya. Kalau ini dia memastikan bahwa akan ada satu proses yang berhasil ke konsum dan sampai selesai prosesnya gitu. Lalu balik lagi ke dia distributed. Biasanya lebih dari satu sistem yang mendengarkannya atau lebih dari satu server lah yang di handle lebih dari satu server. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kapan sih kita harus menggunakan event streaming? Kalau aku pribadi biasanya pertanyaan itu yang harus aku jawab ada ini sih. Apakah urutan itu penting? Contoh yang urutan penting misalnya adalah transaksi. Misalnya aku ngelakuin transfer ke rekening yang lain. Aku ngelakuin transfer. Di sini kan urutan penting. Jadi misalnya aku transfer 1 juta, terus aku transfer lagi 2 juta, sedangkan aku punya saldo 3 juta misalnya. Aku cuma punya saldo 2,5 juta gitu kan. Otomatis kalau misalnya urutan itu di sini dalam kasus ini urutan menjadi penting karena misalnya aku transfer 1 juta, otomatis saldoku harus berkurang dulu kan. Nah, waktu yang 2,5 juta ini kejadian, harusnya saldoku itu di level 2 juta dan transaksi kedua ini gagal. Nah, kalau urutannya apa namanya? Kalau urutannya jadi messed up kan jadi susah, susah tuh, atau mungkin dia dikonsum di saat yang bersamaan, prosesnya jalan barengan gitu. Itu bisa gawat tuh karena dia bisa duanya ke transfer dan bisa company-nya rugi. Itu contoh kalau misalnya dalam transfer. Contoh lain lagi, misalnya kita ada satu transaksi, jual beli. Misalnya teman-teman beli barang di Tokopedia, barang misalnya iPhone 15 yang lagi baru rilis dan jadi favorit semua orang sekarang kan. Misalnya stoknya cuma ada 5 untuk iPhone itu, sedangkan yang beli ada 10 orang. Nah, gimana kita mastiin bahwa orang yang ngeklik pertama adalah orang yang dapat barangnya gitu, dan 5 terakhir juga nggak dapat. Itu sih, itu salah satu pertimbangan eh, kita menggunakan event streaming atau enggak. Lalu, apakah oke nih kalau seandainya prosesnya gagal tengah jalan? Misalnya kalau misalnya teman-teman bikin sosial media app eh, ngambil apa namanya, misalnya mau submit foto gitu, submit foto. Ya udah submit foto kan nggak apa-apa ya, gagal ya. Ya udah berarti sebenarnya kita nggak butuh gitu untuk pakai event 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 streaming. Nah, misalnya di case lain lagi, misalnya apa namanya, baik lagi yang transfer tadi case-nya. Nah, ini kan apa namanya, nggak boleh gagal misalnya, karena misalnya ada beberapa step kan. Beberapa step misalnya kita transfer, kalau kita bayangin yang pertama dia akan ngecek balance-nya ada berapa. Terus yang kedua ngurangi dulu balance-nya, terus ketiga baru transfer kan. Nah, ini kalau misalnya sampai dia gagal di tengah jalan, misalnya uangnya udah kedidak tapi duitnya belum ke transfer, ini kan akan bahaya. Nah, itu akan jadi salah satu pertimbangan juga untuk kita apakah bisa harus menggunakan event streaming apa enggak atau enggak gitu. Karena sebenarnya penggunaan event streaming ini kalau nggak tepat sasaran jadinya cuma menambah kompleksitas. Jadinya nambah kerjaan teman-teman doang nanti kalau di dalam dunia pekerjaan. Lalu yang kedua, misalnya nih, setelah proses selesai, apakah ada proses lain nih, rentetan proses lain yang harus dilakukan?
balik lagi ke misalnya ke contoh apa namanya transfer tadi. Setelah transfernya berhasil, mungkin yang harus dilakukan biasanya adalah send notifikasi kan, send notifikasi kedua-duanya ke penerima maupun ke pemberi uang bahwa proses transfernya udah berhasil. Selain itu mungkin ada lagi karena uangnya udah nyampe misalnya ke rekening penerima kita mau nawarin promo kayak gitu. Atau dalam kasus lain misalnya pinjaman. Kalau pinjaman udah selesai, misalnya ada pembayaran ya, ada pembayaran pinjaman. Setelah pembayaran pinjaman kan berarti akan ada beberapa hal yang harus dicek. Misalnya, oh setelah pembayaran dilakukan, oh apakah loan ini apa harus dicek nih misalnya ini pembayarannya tepat waktu atau enggak. Selain itu juga harus dicek apakah pembayaran ini membuat loannya lunas atau enggak gitu kan. Itu juga ada banyak series event yang akan kejadian setelah satu proses itu gitu. Nah, ini bisa jadi itu salah satu alasan juga kita menggunakan event streaming. Lalu yang terakhir biasanya pertanyaan yang saya tanyakan apakah harus pakai event streaming atau enggak, itu berapa banyakkah data yang harus diproses di dalam satu waktu gitu. Contoh misalnya pembelian tiket itu kan orang war tiket kan dalam satu waktu mungkin bisa ratusan ribu atau jutaan request yang masuk. Ya ini nggak mungkin dihandle server dengan cepat gitu kan. Nah kita bisa ngebatasinnya dengan event streaming ini. Jadi kita bisa ibaratnya eh, curugnya kita bisa atur lah. Jadi bisa tahu ada berapa banyak proses yang jalan. Oke, habis itu kita lanjut. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang apa namanya event streamingnya, mulai dari apa sih event streaming itu dan use case seperti apa kita harus menggunakan event streaming dibandingkan dengan teknik yang lain. Nah, event streaming ini ada banyak sebenarnya selain Kafka, ada RabbitMQ, ada NSQ, ada Google juga, ada gue lupa namanya, Google apa gitu, apa namanya, yang udah langsung self managed by mereka. Terus Amazon juga punya, jadi sebenarnya eh, banyak opsi lah untuk melakukan itu gitu. Tapi dalam konteks ini kita spesifik akan bahas contohnya di Kafka. Nah, kayak yang kita jelasin tadi bahwa sebenarnya si event streaming itu ada satu sistem yang nge-produce, lalu eventnya atau message-nya dikelola oleh broker, disimpan segala macam, lalu disalurkan ke konsumernya atau yang akan ngeproses dari eh, event atau message yang dikirim tadi. Nah, ini kan sama nih produser, broker, consumer. Bedanya kalau di Kafka, nah ini kalau di Kafka dia apa namanya di brokernya sendiri itu dihandle oleh Zookeeper. Zookeeper ini gunanya apa? Kan dia tadi distributor itu janjinya adalah fault toleran. Jadi dia nggak mungkin gagal gitu. Kan kalau server brokernya cuma satu, kalau servernya satu mati ya udah dia nggak punya backup gitu kan. Apa namanya? Makanya si Kafka sendiri dia biasanya brokernya bisa di set lebih dari satu. Dengan kayak gini berarti fault tolerannya bisa kesampaian gitu. Karena kalau mati satu masih ada yang lain, kalau mati satu masih ada yang lain. Lalu di konsumernya juga lebih dari satu pasti biasanya dan produsernya juga. Lalu dia diatur nih sama Zookeeper. Jadi kalau misalnya oh ada mati nih, oke, ada yang mati, oke, berarti message yang ini gue atur pindahin ke yang lain ya gitu. Oh ada yang mati nih, oh yang gue pindahin ke yang lain ya gitu. Dan Zookeepernya juga ini bisa lebih dari satu. Untuk memastikan si janjinya si distributed event streaming tadi bahwa fault toleran dia nggak mungkin gagal gitu. Jadi caranya adalah memperbanyak servernya, arsitekturnya. Lalu elemennya apa aja sih dalam Kafka itu? Yang pertama ada yang namanya topik. Topik ini sebenarnya logical channel, jadi yang menghubungkan antara produser dan consumer. Sederhananya gitulah. Jadi misalnya aku nge-produce ke topik A, nanti akan dikonsum oleh topik B. Contohnya di sini aku udah buat simple doang sih. Contoh ini di dalam contohnya yang aku buat ini, kita ada punya satu produser dan satu consumer. Nah, biasanya topik itu kalau dilihat di sini,
Jadi contohnya message ini dia akan ngelempar ke topik round robin, nama topiknya round robin, lalu match dengan value-nya ini dari produsernya, dia akan ke topik sini, dan nanti dia akan dikonsum oleh dua consumer dengan topik yang sama. Si round robin ini akan dikonsum, di sini di register consumernya, di subscribe di sini. Dia nanti setiap ada nge-produce satu message di sini, dia akan masuk antara di sini atau ke consumer satu atau ke consumer dua. Jadi itu untuk menghubungkan antara produser dan consumer. Itu topik tadi. Ini biasanya namanya itu apa namanya sesuai dengan datanya. Dalam contoh ini tapi enggak ya, karena gua mau mastiin apa namanya prosesnya, jadi namanya enggak sesuai. Ada yang nanya itu mau boleh langsung dijawab ya enggak kak ya? Atau tunggu nanti? Oh, contohnya nggak kelihatan. Sorry. Ini gue share screen-nya apa ya sekarang? Eh, VS Code bukan? Di PPT, Mas. Oh, masih slide ya? Iya, masih di slide. Oh, oke, sebentar ya. Share screen. Stop. Oke. Sekarang gimana? Kelihatan? Ya, VS Code kan ya? Di, di codingnya. Apa masih Zoom? Udah di, Apa masih Udah slide? codingan, Mas. Oh, udah oke. coding. Oke, thank you. Sorry. Ya, jadi kalau dilihat di sini di contoh kita, gua ada satu produser dan ada dua consumer. Dimana kalau dilihat di sini, produsernya kita akan mengirimkan message dengan topik round robin, nama topiknya, yang nanti ini akan dikonsum di sini. Ini round robinnya di sini, dan kita register di Kafka-nya. Jadi nanti setiap kali saya ngelempar message-nya, dia akan dikonsum antara ini atau di sini. Oke, itu topik. Kita lanjut lagi. Sini dulu. Oke. Lalu yang kedua record. Record itu apa? Ya tadi eventnya atau message-nya di dalam Kafka itu disebut record sih. Jadi apa namanya si kan tadi topik itu kayak jalurnya lah, kayak channelnya kan, tempat dia berkomunikasi dan ngirim ngirim isi pesannya itu disebutnya record gitu. Jadi kalau kita ngebayangin misalnya zaman dulu perang, channel itu kayak merpati, record itu surat yang dibawa merpatinya kayak gitu. Biasanya dia isinya itu adalah key dan value. Kalau lihat di sini, ini ada key-nya dan ini yang nggak ada key-nya. Tapi key-nya itu opsional, jadi boleh ada, boleh enggak. Oke, yang kedua offset. Offset itu apa? Offset itu adalah jarak antara consumer yang apa namanya? Jarak antara consumer dan produser. Recordnya itu misalnya yang sekarang yang lagi yang lagi dikonsum itu record nomor 10 gitu, record nomor 11-nya itu jaraknya berapa gitu antara 11 11 berarti ada satu offset kayak gitu sih. Ini linggonya itu nanti kita coba bakalan lebih banyak bahas waktu di code. Nah, lalu berikutnya ada partisi dan Kafka topik. Sorry, consumer group. Nah, partisi apa? Tadi kan apa namanya? Si eh, si topik itu tadi aku jelasinnya kayak merpati ya. Kayaknya kurang tepat sih analoginya karena ada partisi lagi. Nah, kalau seandainya oke, jadi mungkin orang zaman dulu apa namanya? Waktu perang ngirimnya pakai merpati kan itu ibaratnya kalau seandainya satu topik dengan satu partisi, jadi dia masih lambat nih.
cuman selama perjalanan kok kayaknya pesan kita lama tersebar ya gitu. Terus mereka ganti dengan loper koran misalnya nyebarin beritanya. Jadi kayak apa namanya eh, topik itu kayak apa namanya company-nya yang handle, terus partisi itu loper korannya, recordnya itu korannya. Jadi apa namanya dalam satu topik itu bisa ada lagi bagian terkecil namanya partisi, di mana dia bisa recordnya itu akan masuk ke partisi-partisi ini. Contohnya kayak gini, misalnya ada pesan masuk, dia akan kebagi nih. Apa namanya diproduce ada 1000 record misalnya yang ke produce, dia akan kebagi. Kalau misalnya dia 3 partisi, sebagian ke partisi 1, 2, atau 3. Gunanya apa? Bayangin ketika misalnya kayak di Bank Jago misalnya, kita ngehandle transaksi itu yang masuk banyak banget kan. Seandainya kita cuman pakai satu partisi gitu, itu transfernya teman-teman, misalnya kalau transaksi itu kirim sekarang mungkin 2 menit, 3 menit baru nyampe gitu kan. Baru selesai karena ngantri kan masuk ke proses message-nya. Nah, kalau partisinya banyak, jadinya prosesnya lebih cepat. Tapi ada catch-nya dengan partisi ini, kalau nggak hati-hati, kita kehilangan ordernya. Karena kalau dilihat, ini nggak kelihatan sih di sini. Misalnya ada 1000, jadi bisa aja pesan 135, jadi dia nggak jelas ya. Jadi pesan 135 itu di partisi 1, pesan 246 di partisi 2 kayak gitu sih. Jadi urutannya udah nggak kejaga kalau multiple partisi. Lalu yang terakhir yang harus ditahu lagi elemennya dalam Kafka itu namanya consumer group. Oke, mungkin sebelum ke sini kita coba lihat ke codingan lagi. Jadi dalam contoh kita ini, saya rapi-rapi dulu. Oke, dalam contoh kita ini, tadi kan kita udah ngasih lihat topik. Lalu kalau partisi itu, bentar ya, kita coba partisi. Kasih contoh realnya kayak gimana di itu. Boleh agak digedein nggak ininya? Bentar, ini saya copy dulu. Oke. Oke, ini di dalam sistem kita ini ada beberapa topik sih yang udah gue register. Cuman yang bakalan kita coba ini tuh ada round robin, nanti group key, sama retry. Ini tadi bisa gue copy, gue kasih lihat ke sini. Bentar ya. Kelihatan kan? Kalau butuh dibesarin. Ya. Ini apa? List of topik dari contoh yang bakalan kita coba handle. Nah, dilihat nih kalau si retry topik, dia akan punya 3 partisi. Partisi code-nya, partisi ID, dan dia akan di-listen, oh ini akan di-listen oleh replika yang pertama. Ini, sorry, dia akan di-listen oleh ISR ini berarti server yang bakalan makainya nih. Ini server 1, server 2. Kayak gitu. Jadi di dalam topik itu sendiri ada bagian terkecilnya lagi sih. Yang partisi ini nanti idealnya satu partisi akan di-listen oleh satu mesin atau satu server. Itu makanya tadi salah satu tujuannya dia multipartisi itu adalah biar prosesnya jauh lebih cepat karena nanti apa namanya
masing-masing partisi ini akan di-listen oleh server yang berbeda. Balik lagi ke tadi queue-nya ya distributed gitu. Lalu tadi udah kemana record offset. Nah, lalu yang terakhir tuh ada consumer group. Di consumer group itu sebenarnya, consumer group itu a group of consumer. Ya iyalah ya. Jadi apa? Serangkaian server yang mempunyai grup ID yang sama. Dengan itu berarti si consumer ini yang dengan dua server ini akan cuman melisten dari satu partisi doang. Impact-nya apa? Jadinya ketika satu pesan itu udah dibaca oleh server A, record itu udah dibaca oleh server A, maka dia nggak akan dibaca lagi oleh server B. Gitu. Karena apa? Asumsinya adalah kalau kita baca dua kali, misalnya contoh yang transfer tadi, maka transfernya akan kejadian dua kali kan, dan kita nggak mau itu gitu. Nah, tapi ada kasus di mana misalnya kayak tadi saya cerita bahwa setelah misalnya ada pembayaran masuk untuk satu pinjaman, kita mau ngitung nih, mau ngecek, mau ngitung misalnya telatnya berapa lama, terus atau satu lagi mau ngecek dia lunas apa enggak. Itu kan dua proses yang berbeda ya. Dan memang harusnya dia dibaca dan harusnya rekor itu dibaca di dua tempat itu. Nah, itu kita bisa bedain dengan consumer groupnya kita bedain. Consumer group A dan consumer group B-nya dibedain di situ. Oke, sekarang kita coba lanjut ke codingan ya. Kita coba ya. Jadi aku coba jelasin sedikit. Jadi antara consumer A sekarang ini, consumer A dan consumer B itu mereka mempunyai proses yang sama sebenarnya. Oke, sebelum ke sana, kalau mau lihat settingan Docker biasanya kayak gini. Kalau untuk coba ngejalanin Kafka di lokal kalian. Jadi di sini saya pakai satu Zookeeper dengan dua Kafka. Yang harus dikasih tahu sih biasanya dia akan hidup di host berapa, terus yang settingan nanti paling gua, dan ini nambah jumlah partisinya ada 3 nih, maksimalnya dalam satu broker. Dan nanti si Kafkanya ini akan diatur oleh si Zookeeper-nya. Satu, terus yang kedua, kalau misalnya kita mau connect, tinggal kita ini Kafka ini grup ID-nya tadi, klien ID-nya apa, ini bebas, dan grup ID tadi ini. Untuk yang sekarang case-nya, dua consumer ini, mereka share grup ID yang sama. Jadi kalau seandainya satu record udah dibaca di consumer A, maka dia nggak bakal muncul di consumer B. Oke, tuh, nanti ini gue push ke GitHub dan paling gue titipin mungkin ya, untuk biar bisa diakses sama teman-teman dan bisa nyobain sendiri. Untuk menjalaninnya, nanti sih untuk jalanin Kafka-nya biasa sih, tinggal Docker Compose. Tapi Docker Compose update di running Kafka-nya. Nah, ini untuk lokal doang sih. Kalau untuk production standar biasanya udah ada beberapa platform yang nyediain. Kayak Ivan, terus ada beberapa lagi sih. Oke. Dan ini tadi terus di sini dia ngelisten beberapa topik. Yang pertama grup by key. Grup by key ini kalau nggak salah, kita coba list. Grup by key. Grup by key ini kalau nggak salah dia cuma ada satu,
pada sini ada 3 juga. Oke. Oke. Hmm. Oke, sorry tadi sampai mana? Oke, di sini. Jadi ada berapa topik yang udah gue register untuk keperluan ini. Pertama round robin, nanti ini gue bakal nunjukin contoh bahwa setelah multiple record tadi bahwa apa namanya si Kafka topik si recordnya masuk itu udah nggak berurutan lagi sesuai waktu dia diproduce. Lalu di grup baik ini gue bakalan ngasih contoh gimana caranya biar dia balik berurutan lagi di masing-masing servernya tapi lalu di grup baik kedua sih. Nah udah Ngitra ini gue bakalan ngasih contoh apa yang terjadi kalau seandainya proses ini proses menghandle itu error. Karena tadi janjinya Kafka adalah memastikan bahwa minimal ada satu proses yang berhasil kan. Ini ini kita bisa di sini di dalamnya di sini gue cuma ngelok doang sih. Ngelok bahwa oh ya ini apa topik yang kepanggil adalah round robin, key-nya apa, ini partisi keberapa yang di listen dan isinya apa. Gitu. Lalu sekarang kita coba jalanin. Ini sepertinya benar harus di zoom. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Harusnya. Ini harusnya kelihatan dia dari consumer 1 dan ini dia dari consumer 2. Ini consumer 1, ini consumer 2. Sekarang kita coba. Tadi kan janjinya kalau dia grup ID-nya sama, dia nggak bakalan kepanggil 2 kali ya. Jadi di masing-masing apa namanya, di masing-masing si record itu cuma bakalan kekonsum sekali oleh masing-masing konsumernya. Sekarang kita coba ya robin itu ya. Ini kebanyakan, kita coba 10 aja biar lebih kelihatan. Sekarang kita lihat ya, di sini dia yang masuk 1537 1583 15387 kan. Dan yang ini yang masuk. Jadi karena dia apa namanya grup ID-nya beda, makanya dia grup ID-nya sama, jadinya dia nggak mungkin ada ke konsum lebih dari 1. Sekarang kita coba salah satu kita ganti grup ID-nya. Ini yang consumer 2 ya. Ini ada message yang tadi seharian kayak baru masuk. Kita tunggu aja dulu. Oke, sembari nunggu itu, kita coba trigger lagi.
Ini kebayang ya kalau makanya tadi apa namanya harus multiple partisi gitu. Ini kebayang ini aja kayaknya nggak nyampe jutaan deh. Tadi gue nyobanya ratusan ribu paling. Lumayan text time gitu. Jadi bayangin kalau seandainya sebuah service kayak udah selevel Gojek, Tokopedia atau Jago gitu, di mana apa namanya udah pasti banyak banget transaksinya. Kalau dia cuma satu partisi pasti bakalan lama banget prosesnya sih. Oke, ini biar enak lihatnya. Nah, sekarang kita coba produce lagi yang sama. Masih nunggu kayaknya. Yang di sebelah sini udah masuk, yang tadi barusan, ini baru masuk. Ya, dan ini dilihat bahwa semuanya masuk ya ke sini. Ini kenapa dia nggak berurutan? Karena partisinya lebih dari satu sebenarnya. Jadi dia akan kelempar ke apa namanya ketiga partisi itu, masuknya pun di servernya udah nggak tahu nih yang mana gitu. Mau masuk duluan. Oke. Habis itu ini udah, terus sekarang kita coba balikin lagi ke, nah pertanyaannya kan ya, salah satu teknik mungkin untuk menjaga urutan biasanya kan kita kalau masuk ke queue misalnya ada transaksi tadi urutannya harus kejaga ya. Apa namanya salah satu teknik yang bisa dipakai itu misalnya dia cuma ada satu partisi, cuman kan jadi lambat. Nah, yang kedua itu seandainya di dalam produsnya tadi di dalam produsnya tadi ini dalam produsnya tadi kan yang pertama kita nggak kasih key ya, yang si index ini yang nggak ada key-nya, nggak ada key sama sekali. Terus yang kedua ini kita coba kasih dia dengan key A, key B, dan key C gitu. Coba kita jalanin sekarang. Produce with key. Wait, ininya belum diubah. Kita gua ubah dulu. Apa namanya? Ini karena dia grup ID-nya sama ya pasti bakalan ke konsum semua dua-duanya. Oke, sekarang kita coba lagi. Sekarang kita lihat di consumer kedua, dia cuman ngekonsum semua dengan key C gitu. Dan kita lihat oh ini funky. Nah ini kita lihat urutannya dia ngurut kan, nggak kerubah tuh urutannya. Janjinya si Kafka tadi tetap dapat gitu di sana. Jadi use case-nya misalnya dalam kasus ini misalnya contoh tadi yang pembelian barang. Nah, key-nya yang bisa kita pakai adalah produk code-nya gitu, atau produk ID-nya. Dan dalam dalam konteks transaksi berarti key-nya adalah rekening si customer-nya kayak gitu. Ini dan ini kebagi ya di sini key A semua, di sini key A dan key B dan C kayaknya tadi kalau nggak salah. Dia kebaca di sini. Oke. Dan yang terakhir janjinya Kafka adalah kalau seandainya ada error, dia menjanjikan at least satu berhasil gitu kan.
Nah, ini dan ini juga. Jadi dia akan nge-throw error di sini. Kalau kita jalanin, nih, script ya ini udah masuk nih. Jadi kalau dilihat ya consume gagal dan dia nggak mau ke atas ya kalau dilihat. Kalau dilihat ini di nol mulu nih, dia cuma ada di nol dan satu terus gitu. Karena tadi dia mastiin kan urutannya juga harus kejaga. Ini ada 01 karena dia ada dua dua apa namanya? Dua dua partisi yang register kayaknya di sini. Cuman untuk masing-masing partisi dia pasti akan selalu kejaga punya urutannya gitu. Dan ini akan terusan stuck di sini. Nah, tadi pastiin urutannya. Cuman untuk yang library Kafka JS ini dia nggak bisa di limit. Cuman untuk di Java kayaknya ada beberapa dia bisa di limit. Jadi kayak setelah 3 kali gagal ya udah nggak usah di retry lagi. Cuman kalau dalam hal ini dia akan terusan retry dan stuck di sana gitu. Oke. Contohnya kalau mau kita matiin, ini juga kita lanjut errornya kita cancel setelah dia jalan nanti ke consume di sini sih. Ya udah nggak retry lagi ntar ya. Harusnya ntar masuk dia itu dia udah menggunakan dasar Kafka-nya masuk terus ke proses lagi. Yep. Sebenarnya intinya sih core prinsipnya dari uh, apa namanya event distributed event stream kayak gitu. Banyak teknik-teknik lain yang lebih advance, cuman mungkin di lain waktu sih. Itu aja. Thank you. Halo, iya, udah Kak. Mungkin mau sesi selanjutnya apa ya? Oke, baik Mas Ego, thank you. Sebentar, oh ternyata kameraku tertutup. Baik, teman-teman semua sudah masuk di sesi tanya jawab. Aku udah ngelihat beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin di sambil teman-teman juga mau minum sambil snack gitu kan, boleh banget ya. Mari kita buka slide-nya. Kita akan pilih beberapa pertanyaan yang relate ya sama materinya Mas Ego malam hari ini. Di pertanyaan pertama udah ada Kak Kurnia Ramadan Putra. Oke, pertanyaannya nih Mas Ego yang pertama. In our thesis, we propose topic microservice atau MSA, and so we focus on learning technologies like Kafka atau RabbitMQ for its implementation in our thesis, Mas Ego. Sebenarnya sih kalau untuk tesis ya tujuannya ya. Untuk tesis sih sebenarnya bisa dua-duanya nggak pilih salah satunya nggak ada masalah sih. Karena apa namanya? Cuman ada yang lebih sederhana sebenarnya. Kalau tujuannya misalnya topik pembahasannya cuma untuk queuing, kalau misalnya di JavaScript itu ada JSQ apa ya something like that lah. Terus ada yang lebih sederhana dan lebih ringan itu NSQ sih. Dulu sempat di small company kita pakai itu gitu. Kayaknya kalau tujuannya untuk lebih ke microservice-nya dan melihat kemudahannya bisa pakai opsi lain sih mungkin.
Cuman kalau mau belajar Kafkanya sekalian ya nggak apa-apa. Tapi di antara dua opsi itu harusnya sama-sama aja sih. Nggak dari sisi untuk tesis ya, untuk keperluan tesis nggak ada bedanya harusnya. Semoga bisa menjawab ya Kak Kurnia. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Oh, ini pertanyaan sama dengan Mas Kurnia. Berdasarkan buku Richardson, salah satunya adalah bahasan terkait broker, tapi kami memiliki keterbatasan knowledge tentang itu. Hmm, Oke, Hmm, maksudnya gimana pertanyaannya apa ya? ya? Mungkin kalau Eh, aku bisa jelasin dikit berdasarkan apa yang aku tahu, apa namanya, broker itu sebenarnya sederhananya dia itu cuma sistem juga di dalamnya, di mana dia ngatur si apa si record-record tadi dalam dalam case-nya Kafka ya. Di sana dia ada database-nya juga segala macam dan dia apa ngaturnya di sana gitu dengan prinsip-prinsip yang tadi sih kalau yang Kafka kita nggak tahu dalamannya, cuman di sana dia ada beberapa key SQL untuk peristiwa segala macam, cuman secara prinsip cara kerjanya kayak gitu gitu. Eh, iya sih kayaknya. Gue nggak tahu menjawab pertanyaan apa nggak. Kalau nggak, monggo dilanjutin di follow up question sih. mm-mm. Oke, buat yang bertanya tentang hal ini mungkin mau ngomong atau tanya langsung sama Mas Ego boleh banget ya, guys. Gitu. Thank you untuk pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kalau servernya distribute atau lebih dari satu consumer, bagaimana Kafka memastikan suatu proses hanya dieksekusi satu kali, Mas Eko? Ada yang namanya independent key-nya sih. Jadi apa kita bisa set ini sih enggak ini tadi yang tadi itu enggak gua set tapi harusnya kita bisa set apa namanya independent key-nya ada independency key jadi nanti apa namanya di proses bisnis selanjutnya yang bakalan handle seandainya ini udah pernah ke handle ya udah berarti nggak usah di handle lagi atau seandainya dia gagalnya di mana nanti akan lurusin biasanya sih itu tergantung di proses bisnisnya dan dari apa namanya event drivennya atau event brokernya cuman ngasih tahu in the potent key mastiin untuk dia nggak ke proses lain. Oke, baik. Baik, Mas Ridwan, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Oke, aku sambil bacain manual ya dari slide yang ada di sini, teman-teman sama Mas Eko dari Zulian. Apakah event driven arsitektur sama dengan teknik event streaming ini, Mas Ego? Ataukah event drivennya mengimplementasikan event streaming? Iya, iya biasanya itu. Yang orang bilang dengan event driven itu ada di dalamnya pasti ada event streamingnya, distributed event streamingnya sih. Betul, betul, betul. Istilah istilah arsitekturnya itu event driven arsitektur betul. Oke, baik. Lanjutan dari Zulian. Apakah tipe data yang dikirimkan oleh Kafka berbeda-beda performance-nya, atau misal antara string JSON atau Avro, apakah berbeda-beda juga performance-nya? Sigur. Gua kurang tahu kalau berdasarkan tipenya ya. Cuman yang pasti berdasarkan load-nya sih. Jadi semakin besar apa namanya data yang kita kirim, biasanya dia akan semakin pasti akan ngaruh ke performance sih harusnya. Cuman untuk berdasarkan tipe, gua belum bisa memastikan. Oke, baik. Jadi Mas Zulian udah, kemudian di bawahnya, jika konsumernya dilakukan horizontal scaling, contoh email consumer, apakah akan ngirim double gitu? Karena dikonsum oleh beberapa consumer yang telah di scaling. Hmm, ada kemungkinan iya, cuman kecil karena tadi yang kita lihat bahwa kan seandainya dia share consumer group ID yang sama, berarti dia cuman akan ke konsum sekali harusnya kalau nggak ada something bad happen. Cuman kan Kafka itu janjinya cuman memastikan satu message itu at least ke konsum sekali. Jadi bisa aja bisa lebih dari itu ada kemungkinan gitu. Tapi dengan teknik yang tadi, dengan teknik kita misalnya multiple partition dan single group ID,
harusnya kemungkinannya kecil sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Is there a maximum number of partition on one server? Second, Q, is there any way to estimate the number of partition needed? Gitu. Berdasarkan experience-nya di Jago, Mas Ego. Ada number of partition juga kalau nggak salah ribuan sih, tapi kalau dari dokumentasi Kafkanya aku lupa exact numbernya. Lalu ini pertanyaan sulit sih. Biasanya kita taunya dari ini sih, dari performance testing sih. Jadi nanti pas sudah masuk ke before we go to production, biasanya kita akan ada load testing. Nah, dari load testing itu nanti kita bakalan bakalan tweak berapa banyak partisi yang dibutuhin. Berarti number of partisi ini juga kan partisinya banyak, tapi server yang nge-listen juga nggak banyak kan sama aja bohong kan. Jadi di dua itu sih biasanya. Jadi akan terjawab di load testing biasanya untuk estimasinya. Gitu. Baik. Berikutnya, apakah, oke, yang paling atas kali ya. Apakah di Kafka ini ada risiko pesan yang dikirim ini hilang? Barangkali cocok di analogi atau analogi dengan pesanan makanan di restoran di mana ada pesanan makanan yang jatuh. Enggak. Itu apa namanya tadi yang dipastikan bahwa apa namanya eh, makanya tadi kita normalnya Kafka itu akan ada multiple broker dan multiple zookeeper juga untuk memastikan itu kan. Janjinya dia adalah at least satu pesan ke consumer, dan kayak yang kita lihat tadi kalau misalnya di apa namanya di consumer yang kita ada proses yang gagal dia harus nge-retry sampai itu berhasil kan. Jadi apa namanya bisa dipastikan dia benar-benar fault toleran dan at least akan ada satu record yang ke consume dan ke proses dengan sampai selesai. Baik. Oke, kita beralih ke pertanyaan di bawahnya. Bagaimana jika kita ingin mengganti consumer dengan service yang baru, set offset manual, dan bagaimana jika Kafka-nya itu mati? Perlu satu lagi untuk backup kah? Hmm. Kalau consumernya dengan service yang baru berarti dia nge-consume topik yang sama kan. Topik yang sama, asumsi gue ya dari pertanyaannya. Konsum topik yang sama, tapi logiknya berubah gitu kan. Ya dia akan ngelanjutin dari terakhir yang dia, misalnya terakhir kita deploy sekarang nih di offset 1001 gitu. Deploy kan ada proses sampai benar dia mati itu. Misalnya matinya di 1003 atau di 1005 lah. Nah nanti di service barunya ya akan lanjut ke konsum di 1006-nya gitu. Itu dengan asumsi tapi kita nggak nyalain service lain ya. Misalnya nggak ada, kan kadang-kadang kalau deploy nggak apa namanya, kalau deploy itu nggak yang semuanya mati kan. Kalau yang healthy kalau di production level biasanya dia deploy misalnya ada 3 server yang nyala, dia deploy dulu satu baru matiin satu, deploy lagi satu matiin lagi satu, kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak bisa dipastiin juga apa namanya akan stop di mana, akan kegantinya di mana gitu sih. Offsetnya udah otomatis langsung terus biasanya sih, lanjut ya. Lalu bagaimana jika Kafkanya mati? Perlu satu lagi untuk backup. Nah, biasanya Kafkanya itu kan udah multiple server tuh, yang tadi kita cerita. Bahwa brokernya itu lebih dari satu server, terus zookeeper-nya juga lebih dari satu server, jadi kemungkinannya kecil sih untuk itu kejadian gitu. Nah, kalau message-nya kayak gimana, tadi gua lupa nyobain sih, karena di lokal kan bisa kita matiin kan, bisa kita lanjutin. Harusnya dia nyimpen sih file terakhir kalau sampai mana gitu. Cuman gua belum nyobain tadi. Oke, wah, semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan teman-teman yang ada di Slido. Kita masih ada waktu 5 menit, teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya langsung sama Mas Ego, boleh banget ya, raise hand gitu. Sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman, kita udah ada link feedback ya. Kalau misal teman-teman pengen dapat materi slide-nya dari Mas Ego, bisa teman-teman ngisi feedback form dulu.
terus apa namanya, teman-teman bisa dapetin materinya Mas Ego setelah ngisi feedback form tadi. Gitu. Ada yang mau bertanya langsung, guys? Oke, ini aku sambil mantengin list partisipan. Ya, adakah teman-teman? Oke, yang di slide itu sepertinya udah deh tadi yang buku Richard Sun. Oke. Oh ya, Mas Ego, aku punya pertanyaan nih, gitu. Em, saya kira kalau misalnya pengen belajar tentang Kafka itu referensi belajarnya itu di mana aja? Barangkali Mas Ego ada tips and tricks buat teman-teman kalau misalnya pengen belajar Kafka. Boleh. Kalau untuk awal banget itu bisa subscribe. Jadi dia mailing list gitu. Coding Harbor namanya. Jadi nanti begitu kalian daftar, ini gua kasih linknya kali ya di chat ya. Nanti kalian bisa daftar dan masih chat. Nanti setiap hari dia bakalan ngirim email ke kalian. Hari ini belajar apa, ini belajar apa. Bakal ada 7 hari kayaknya untuk nyobain. Itu lumayan sih untuk apa namanya, untuk starting up. Ya sisanya paling saran sih seperti biasa ya, kalau programmer gak jauh-jauh dari dokumentasi sih. Oh, Mas Ego, kira-kira boleh ini nggak? Misal semacam ada kata-kata mutiara atau mungkin petuah dari Mas Ego buat teman-teman alkemi pada malam hari ini. Aduh, aku gak bisa. Apa ya? Eh, hmm, ya paling itu sih kayak semua orang tahu juga bahwa di dunia tech itu geraknya cepat. Jadi kayaknya harus emang tiap hari belajar hal yang baru sih dan mencoba hal yang baru. Belajar dan mencoba. Kalau gagal, Iya, coba lagi gitu ya, Mas Ego ya. betul. Wah, Masya Allah, Barakallah. Oke deh, kalau gitu buat teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari, dan tentu aja berterima kasih buat Mas Ego yang sudah sharing pada malam hari ini buat teman-teman semua. Semoga bisa sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi bareng The Catalyst ya. Mungkin bulan depan ada lagi gitu apa namanya sesi ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin dapat materinya Mas Ego tadi, jangan lupa isi feedback form ya. Mas Ego, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga tim dari The Catalyst, ada Mbak Natasha tadi, dan juga tim dari Alchemy Altera Academy, ada Maria sama Salsa. Dan Alchemy, aku Sawitri pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di next sesi ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Bye, makasih semua. Thank you teman-teman semua.